Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fakih, Stambuk F551-18082. Kali ini saya akan menjelaskan ulang tentang materi Sistem Informasi Geografis. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Nah, yang pertama ada analisis sistem informasi geografis. Nah, kemampuan analisis spasial menggunakan SIG dapat diklasifikasikan bermacam-macam. Yang pertama ada buffer. Buffer atau buffering merupakan salah satu analisis spasial yang sering digunakan dalam SIG. Buffer biasanya digunakan untuk mewakili suatu jangkauan, pelayanan, ataupun luasan yang diasumsikan dengan jarak tertentu untuk suatu kepentingan analisis spasial. Buffer dapat dilakukan untuk tipe vektor poligon, maupun poin. Pembuatan buffer membutuhkan penentuan jarak dalam satuan yang terukur, meter atau kilometer. Fungsi buffer sering digunakan untuk membuat penyangga dengan suatu jarak tertentu pada vektor titik, garis, maupun poligon yang diseleksi. Nah, kelebihan dan kelemahan buffer. Yang pertama ada kelebihannya, yaitu mudah dilakukan pembuatan buffering berdasarkan vektor yang diseleksi dan lain-lain. Sedangkan kekurangannya ada buffering tidak dapat dilakukan untuk beberapa layer secara langsung, sehingga proses buffering dilakukan satu persatu. Nah, kedua ada overlay. Overlay adalah prosedur penting dalam analisis SIG. Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta di atas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. Nah, pemahaman bahwa overlay peta minimal 2 peta harus menghasilkan peta baru adalah hal mutlak. Jika dilihat data atributnya, maka akan terdiri dari informasi peta pembentuknya. Misalkan peta lereng dan peta curah hujan, maka di peta barunya akan menghasilkan poligon baru berisi atribut lereng dan curah hujan. Nah, metode yang digunakan dalam overlay peta antara lain ada union, irisan, dan identity. Ada beberapa fasilitas yang dapat digunakan pada overlay untuk menggabungkan atau melapiskan dua peta dari satu daerah yang sama namun beda atributnya, yaitu yang pertama ada dissolve terms, yaitu proses untuk menghilangkan batas antar poligon yang punya data atribut yang identik atau sama dalam poligon berbeda. Yang kedua ada merge terms. Merge terms yaitu suatu proses penggabungan dua atau lebih layar menjadi satu buah layar. Yang ketiga ada clip one terms. Clip one terms yaitu proses menggabungkan data namun dalam wilayah yang kecil, misalnya berdasarkan wilayah administrasi, desa atau kecamatan. Yang keempat ada intersect terms. Intersect yaitu suatu operasi yang memotong sebuah tema atau layar input atau masukan dengan atribut dari tema atau overlay untuk menghasilkan output dengan atribut yang memiliki data atribut dari kedua tema. Kelima ada union term. Union yaitu menggabungkan fitur dari sebuah tema input dengan poligon dari tema overlay untuk menghasilkan output yang mengandungkan tingkatan atau kelas atribut. Yang terakhir ada async data terms. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang network analysis. Network analysis adalah analisis spasial yang mengenai pergerakan atau perpindahan suatu sumber daya dari suatu lokasi ke lokasi yang lain melalui unsur-unsur buatan manusia yang membentuk jaringan dan saling berhubungan. Ayari menyatakan pada prinsipnya network planning digunakan untuk merencanakan penyelesaian berbagai macam pekerjaan dengan menggunakan network sebagai alat perencanaan dan dapatlah disusun perencanaan yang baik serta dapat diadakan relokasi tenaga kerja. Adapun keuntungan menggunakan analisis network adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menentukan pekerjaan-pekerjaan yang harus segera diselesaikan tepat pada waktunya. Kedua, dapat segera mengambil keputusan apabila jangka waktu kontrak tidak sama dengan jangka waktu penyelesaian proyek secara normal. Keempat, dapat segera menentukan pekerjaan-pekerjaan mana yang harus dikerjakan dengan lembur. Dan terakhir, dapat menemukan pekerjaan yang dapat ditunda tanpa menyebabkan terlambatnya penyelesaian proyek secara keseluruhan. Adapun kegunaan tambahan dari network analysis akan dijelaskan sebagaimana berikut. Yang pertama ada route analysis, ada service area analysis, dan closest facility analysis. Nah, materi yang kedua yaitu adalah tentang Global Positioning System atau disingkat dengan GPS. Nah, pengertian GPS. GPS adalah sebuah sistem yang dapat menunjukkan posisi benda di permukaan bumi secara cepat di semua tempat, pada semua kondisi, dan pada setiap waktu. GPS merupakan perkembangan paling modern sistem
navigasi kuno. GPS dikontrol oleh Department of Defense atau DoD. Fungsi GPS yaitu untuk menghitung jarak dan arah dari lokasi tempat kita berada, menyimpan dalam memori lokasi kita berada, dan menampilkan kekuatan baterai, posisi satelit, dan kekuatan sinyal. Nah, sistem navigasi, sistem yang menandai di mana posisi mereka dan yang menunjukkan kemana mereka pergi serta bagaimana jalan mereka pulang. Navigasi kuno yaitu pengguna gua memberikan tanda pada dinding atau pelaut berpegang pada posisi bintang. Navigasi kompas memberikan arah utara. Navigasi sextant memperkirakan sudut tinggi bintang, bulan, dan matahari di atas horizon. Bagaimana GPS bekerja? Prinsipnya adalah satelit GPS memberikan informasi kepada receiver GPS mengenai jarak atau posisi satelit, sehingga kita tahu bahwa kita berada pada suatu radius tertentu dari satelit. Bila ada dua satelit, maka kita tahu posisi kita berada pada dua lokasi, yaitu perpotongan dua radius tadi. GPS receiver mampu menghitung tempat yang paling mungkin. Semakin banyak sinyal satelit ditangkap, semakin teliti satelit menghitung posisi atau metode trilatation. Nah, phase differentiating techniques. Teknik ini digunakan untuk menambahkan ketelitian pengukuran. Diperlukan reference station GPS yang sudah diketahui posisinya. Dengan merefer data tersebut, GPS yang mobile dapat memperkirakan posisinya dengan lebih tepat. Posisi reference station GPS dapat satu tempat atau lebih. Teknik pengukuran seperti ini disebut DGPS atau disebut dengan differential GPS. Cara kerja GPS. Setiap satelit mentransmisikan data navigasi dalam sinyal CDMA. Sinyal CDMA menggunakan kode pada transmisinya agar penerima GPS bisa mengenali sinyal navigasi GPS. Satelit-satelit ini dikontrol 5 stasiun bumi, 4 stasiun bumi bekerja otomatis, dan 1 stasiun bumi pengontrol utama yang berfungsi untuk mengoreksi data navigasi ke satelit-satelit GPS. Bagian akhir dari sistem GPS ini adalah alat penerima GPS menghitung semua data, melakukan korelasi, dan menampilkan data posisi di layar display. Kelemahan, tidak dapat digunakan di tempat tertutup atau terhalang gedung-gedung tinggi. Jenis baterai AA, dan jika baterai habis, tidak ada cadangan bantuan navigasi. Kesalahan untuk menghitung ketinggian cukup besar. Tidak cocok untuk membantu sebagai informasi navigasi di daerah pegunungan. Nah, aplikasinya ada peralatan navigasi pesawat terbang untuk memberikan posisi pesawat, mengirimkan posisi kapal, memantau perjalanan truk kontainer dan kereta api, membuat peta, sinkronasi antar BTS, atau menara pada jaringan telepon seluler. Nah, materi yang ketiga adalah tentang sistem proyeksi peta. Proyeksi peta adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasaran berbentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sedikit mungkin. Bentuk bumi berupa ruang 3D yang melengkung menyerupai elipsoid. Untuk mempersepsikan bentuk bumi dalam bidang datar atau 2D, perlu dilakukan transformasi dengan menggunakan metode proyeksi peta. Proyeksi adalah metode untuk merubah permukaan lengkung 3D menjadi representasi dalam bidang datar atau 2D. Proyeksi peta didefinisikan sebagai fungsi matematika untuk mengkonfirmasikan antara lokasi pada permukaan bumi dan proyeksi lokasi pada peta. Pengkonversian dilakukan dari sistem referensi geografis atau spherical menjadi sistem planar atau kartesian, misal lintang, latitude, atau bujur, longitude. Dalam transformasi dari bidang lengkung ke bidang datar, terkadang mengalami distorsi atau perubahan dari bentuk aslinya. Agar mendapatkan bentuk ideal, perlu persyaratan geometrik, yaitu yang pertama, jarak antar titik pada peta harus sesuai dengan jarak realitasnya atau faktor skala peta. Luas area wilayah harus sesuai dengan sebenarnya atau faktor skala peta. Sudut atau arah garis yang direpresentasikan pada peta harus sesuai dengan sebenarnya. Dan yang terakhir, bentuk unsur yang direpresentasikan pada peta harus sesuai dengan bentuk sebenarnya, juga dengan memperhatikan faktor skala peta. Jenis proyeksi peta. Menurut bidang proyeksi ada yaitu proyeksi azimutal. Ialah proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Nah, proyeksi bentuk ini terdiri atas 3 macam. Yang pertama ada proyeksi genonomik,
proyeksi stereografik, dan proyeksi ortografik. Proyeksi kerucut. Proyeksi bentuk ini diperoleh dengan jalan memproyeksikan globe pada bidang kerucut yang melingkupinya. Puncak kerucut berada di atas kutub utara yang kemudian direntangkan. Proyeksi dengan cara ini akan menghasilkan gambar yang baik atau relatif sempurna untuk di daerah kutub utara dan daerah kutub selatan. Proyeksi silinder. Proyeksi silinder ini, bidang proyeksinya berupa silinder. Proyeksi silinder adalah semua garis horizontal dan meridian berupa garis lurus vertikal. Proyeksi seperti ini sangat baik untuk memetakan daerah yang berada di daerah khatulistiwa dan tidak sesuai digunakan untuk memetakan daerah yang berada di sekitar kutub. Menurut kedudukan garis karakteristik atau bidang proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan, yang pertama ada proyeksi normal, ada proyeksi miring, dan proyeksi transversal atau ekuator. Menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan, yang pertama ada proyeksi ekodistan berbanding jarak di peta, yang kedua ada proyeksi konform berbanding sudut dan arah di peta, dan ketiga ada proyeksi ekuivalen berbanding luas di peta. Dan yang terakhir ada menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum. Yang pertama ada proyeksi menyinggung, yang kedua ada proyeksi memotong, dan yang ketiga ada proyeksi tidak menyinggung atau tidak memotong. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.